Karena itu telah mutawatir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang muslim ahli sunnah wal jamaah menyikapi pemerintah yang zalim. Dan ini saya katakan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada yang keluar dari jalan ini, itu bukan jalannya ahli sunnah wal jamaah. Saya bisa datangkan dari buku-buku, dari ucapan-ucapan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ayat yang datang setelahnya, termasuk imam 4. Semuanya memerintah untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun dia adalah pemerintah yang zalim, menindas rakyatnya. Dan itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca baik-baik. Baca di Sahih Muslim. Dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu ba'di umara, sayakunu ba'di a'imma yahtaduna bighairi hudaya wa yastannuna bighairi sunnati." Akan datang nanti setelahku pemimpin-pemimpin. Mereka ambil petunjuk bukan petunjukku, mengambil sunnah bukan sunnahku. Yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Di tengah mereka para pemimpin ini ada sekelompok lelaki hati-hatinya seperti hati para syaitan. Fi juthman ins, hati syaitan-syaitan yang berada di jasad manusia. Hudzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, Mada fama ta'muruna adraktu dzalika?" Apa perintahmu kalau saya dapati pemimpin seperti ini? Kata beliau, "Isma wa ati' lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka, isma wa ati'." Kata beliau, dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun punggungmu dipukul, walaupun hartamu diambil, dengar dan taat kepada pemimpin. Itu jalannya ahli sunnah. Bukan mereka senang ada kezaliman. Bukan mereka membiarkan adanya kezaliman, dirubah dengan cara yang benar. Kezaliman itu kemungkaran, tidak ada yang suka. Tapi rubah dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini ingat, Nabi SAW memberikan keputusan yang harusnya membuat kita semua takut. Bersabarlah kalian, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jangan sampai kita menjadi musuh-musuh Nabi SAW di telaganya. Tatkala kita keluar dari jalan ini. Kamu saya suruh bersabar terhadap kezaliman pemerintah, kamu malah pergi demo-demo ke sana sini. Kamu malah melakukan kudeta terhadap penguasa. Kamu malah mencela pemerintah di sana sini. Pemerintah itu ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kezaliman, tidak ada yang mengingkari. Tapi yang penting bagaimana cara memperbaikinya. Tidak dibenarkan dengan cara ribut-ribut di jalanan, memutus jalan orang. Memutus jalan orang. Apalagi menyebabkan ada yang meninggal. Satu orang saja yang meninggal di dalam hukum agama. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Oh, itu kan tidak ada masalah. 13 juta orang berkumpul, cuma satu orang yang meninggal. Satu orang korbannya, Masya Allah. Cuma satu orang. Begitu cara memandang nyawa seorang muslim. Dan tidak diragukan, banyak dari umat Islam ini semangat. Itu hal yang baik. Tapi semangat ini, itu harusnya berjalan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itu hadits-hadits Nabi yang saya bacakan. Saya tidak baca sesuatu apapun dari diri saya. Hadits Rasulullah SAW. Nabi memberikan penjelasan bagaimana cara menasihati pemerintah. Kata beliau, "Man kana innahu nasihatul lidhi sultan, fala yubdiha alaniya, wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran, fa in qabila minhu fadak, fa in qabila minhu faidak, wa illa faqad addama alaihi." Siapa yang punya nasihat kepada pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Tapi hendaknya dia pegang tangan pemerintah itu. Dia nasihati secara rahasia. Kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. Kalau tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Iya. Dari seluruh pemerintah yang zalim, mungkin di hari-hari ini yang pernah kita dengar, tidak pernah kita mendengar ada pemerintah yang lebih zalim daripada Fir'aun. Lebih kafir dari Fir'aun. Bersamaan dengan itu, tidak ada sejarahnya Nabi Musa dan Bani Israel mendemo Fir'aun. Iya. Yang ada itu dia diperintah diperintah bersabar. Karena kesabaran Bani Israel inilah Fir'aun dan bala tentaranya semuanya dibinasakan.
Karena itu ketika disebutkan nikmat Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan, Allah hanya menyebut satu amalan solehnya Bani Israel. Cuma satu saja. Allah berfirman di surah Al-A'raf, "Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru." Dan kami wariskan bumi timur dan baratnya, Baitul Maqdis. Tadinya tempatnya dikuasai oleh Firaun. Kami wariskan bumi ini timur sama baratnya untuk Bani Israel, dan telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha indah untuk mereka disebabkan karena kesabaran mereka. Tidak ada hal yang disebut kecuali apa? Kesabaran. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, kalau ada kezaliman, dan bersabar saja, tidak akan lama Allah akan ganti pemerintah itu. Ya. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini dikatakan saffah, orang yang gemar menumpahkan darah. Iya. Ulama saya dikejar. Sampai ada seorang alim yang membuat nama-nama yang dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf. Saking banyaknya ulama yang dikejar oleh Hajjaj bin Yusuf ini. Iya. Hajjaj bin Yusuf ini ada di akhir masa para sahabat. Anas bin Malik ketiga didatangi oleh manusia, para tabi'in di akhir masa sahabat ini. Anas bin Malik berkata, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Demikianlah sabda Nabi kalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wilayahnya para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in. Apa yang terjadi? Sebentar saja setelah itu Hajjaj bin Yusuf diganti. Siapa yang naik setelahnya? Pemerintahan siapa setelah Hajjaj bin Yusuf? Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah ada di dalam sejarah, orang yang bersabar. Tapi kalau orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah, ya, selalu menentang pemerintah, itu belum pernah tercatat di dalam sejarah. Ada sebuah umat yang keluar kudeta terhadap pemimpinnya, lalu membawa kebaikan di tengah umat itu. Itu belum pernah ada di dalam sejarah. Yang ada hanya kebinasaan, kehancuran, kerusakan perekonomian, pertumpahan darah, dilanggarnya penghormatan dan seterusnya. Maka ini harus kita sadari. Ini prinsip pokok. Ingin berjumpa Nabi di telaganya? Ini syaratnya dari Nabi. Sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di mana? Di telaga. Itu seorang umat Islam seperti itu. Dia tidak lihat pada hak dirinya. Oh, saya banyak dizalimi, saya harus menuntut hak diri namanya. Kamu cari dunia, ikut hawa nafsumu. Tapi kalau kamu ingin agama, ingin negeri akhirat, ingin sorga, sabar kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga.